Nah, kita mau membahas materi terakhirnya ya, yang part 3-nya ini ya, dari benar-benar kita membahas persamaan lingkarannya, yaitu tentang garis polar ya, garis polar. Nah, di sini teman-teman, ya, kita mau menggunakan konsep dari perbandingan dua siku-siku segitiga siku-siku sebangun. Jadi di sini teman-teman, ya, kita perhatikan di sini. Misal di sini ada dia punya sudut alfa ya, maaf ngeblur ya. Oke, alfa. Nah, terus di sini ya, beta ya. Ini siku-sikunya sebenarnya sini. Maaf ya di sini. Nah, lalu di sini dia ada siku-siku juga. Ya, di sini ada siku-siku juga. Di sini alfa, berarti di sini beta. Ya, saya ulang, di sini ada siku-siku, di sini ada siku-siku ya, kalian perhatikan. Tapi kenapa di sini siku-siku? Karena ini dia garis singgung, dia pasti tegak lurus ya, dia pasti tegak lurus. Lalu di sini juga ini dia tali busur ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Ya, ini buat ngebentuk garis polarnya ya. Ini pasti dia siku-siku juga ya, jika kalian dulu pernah belajar di SMP ya. Kalau tak salah tuh di SMP kelas berapa ya? Lupa saya. Oke. Nah, di sini ada dia punya sudut alfa, di sini beta, lalu di sini siku-siku kan. Nah, di sini ada juga segitiga yang lebih besar ya. Di sini alfa, di sini siku-siku, berarti ya di sini juga beta ya. Nah, menggunakan konsep yang telah kita bahas di materi sebelumnya, kita tahu bahwa oki ya, panjang oki banding panjang OP ya, OP itu bakal sama dengan panjang OS banding panjang oki ya. Kalian bisa buktikan sendiri lah ya, kalau tak percaya. Ya, ini sebenarnya dari materi sebelumnya ya. Kalian kalau udah tonton pasti mengerti maksud saya apa ya. Di sini ada titik S ya. Jadi panjang oki per OP sama dengan panjang OS per oki ya. Nah, di sini berarti kita bisa tahu OS-nya. OS-nya itu sama dengan oki kuadrat per OP ya. Ini kita pindah ruaskan saja ya. Oki apa? Oki itu panjangnya itu dia bernilai R ya kan, jari-jari ternyata dia. Ya, dia jari-jari ternyata per OP. Nah, OS kita bisa cari ya, di sini OS dia itu S-nya itu titik koordinatnya E, F ya. Nah, terus dikurang titik pusatnya ya. Dari titik pusat yaitu titik 0 ya. Di sini berarti E dikurang A di kuadrat ditambah, maaf ini ngebul berarti. Nah, dari tadi gara-gara goyang-goyang. Ya, E dikurang A kuadrat ditambah F dikurang B kuadrat. Nah, terus kita akar ya. Itu hasilnya sama dengan yang ini. Ya, ini kan panjang OS, ini yang ruas kanan ini ya. Oke. Nah, ini kita hilangkan akarnya ya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Ini dikuadratkan ya. Akarnya hilang gitu. Nah, kita tahu bahwa persamaan garis normalnya. Nah, kita lihat garis normalnya. Ini menggunakan yang pernah kita bahas di persamaan garis lurus ya, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kenapa kita jadikan F sama E nya jadi Y sama X? Karena kita mau mencari F sama E nya ya, walaupun ini semuanya bentuknya dalam variabel, tapi kan kita bisa mencari A sama B nya, kita juga tahu C sama D nya nanti di soal. Nah, di sini ya, jadi garis polar garis normal ya, kita belum nyari garis polar tapi kita nyari garis normal ya. Normalnya yang ini ya, garis normalnya ya, kita buat aja ya garis normal ya. Nggak tahu itu nama garis yang aslinya apa. Sebenarnya kalau normal itu dia tegak lurus sama
garis singgung seharusnya. Oh, tidak salah ya. Nah, habis itu yang ini dia kan dilewati oleh titik E, F. E, F ini kita nggak tahu. Kita mau cari E, F, yang kita tahu apa? A, B sama C, D. Ya, maka kita rubah ke bentuk yang ini. Ya. Nah, berarti di sini kita dapat tahu bahwa F dikurang B itu sama dengan ini, pindah aja di sini. D min B per C min A dikali E min A ya. Nah, kita substitusikan ini ya, bentuk yang ini ke dalam persamaan yang ini. Jadinya seperti ini ya. Ini saya udah faktorkan ya, keluar E min A kuadratnya. Jadi seperti ini. Ini kalau misalnya kita, ini kan satunya kita rubah jadi C min A kuadrat per C min A kuadrat ya. Terus ini udah sama penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya, maksud saya lebih mudahnya seperti itu. Nah, kita dapat di sini nanti berubah dia menjadi C min A kuadrat ditambah D min B kuadrat. Itu apa? Itu adalah OP kuadrat ya, OP kuadrat per C min A kuadrat. Nah, ini saya akarkan, saya pindah ruas ke sana menjadi seperti ini. Ya, kita mendapatkan nilai E-nya seperti ini ya. E sama dengan C min A dikali R kuadrat per OP kuadrat ditambah A. Lalu kita juga bisa mencari FB-nya dengan cara yang sama. Kita dapatkan F-nya menjadi D dikurang B dikali R kuadrat per OP kuadrat ditambah B ya. Nah, di sini kita tahu bahwa gradien garis polar dikali gradien garis normal itu sama dengan 1 karena dia saling tegak lurus. Ya. Ini maksudnya dia normal terhadap garis polar ya, bukan garis singgung ya saya buatnya. Nah, berarti kita bisa mencari gradiennya si garis polar, yaitu ya ini ya. Kita masukkan saja ya. Ini kan tadi kita belum bahas ya. MN nya ya belum ada ya. Nah, kita bahas saja MN itu berarti D dikurang B ya, D dikurang B per C dikurang A ya. Ini kan garis normalnya ya, dengan gradien D dikurang B per C dikurang A. Nah, kita masukkan ke sini dikalikan min. Tadinya D dikurang B nya di atas, sekarang jadi di bawah. Terus ini kita tambahkan min ya, simbol min di sini ya, karena ini kan dikali min ya. Nah, terus di sini kenapa kita pakai YS? Karena garis singgungnya ada 2 ya nanti ya, yang berpotongan dengan garis polar. Ya bisa ada 1 juga sih, tapi di soal-soal biasanya ada 2. Nah, di sini kita pakai YS saja ya, YS dikurang F ya, YS dikurang F ini ya. YS misalnya kita ambil yang Y1 nya, Y1 dikurang F ya, kita tahu F nya tadi ya udah kita cari, sama dengan gradien ini garis polar dikali XS dikurang E ya. Di sini berarti misalnya yang ini X1 dikurang E ya. Ini menggunakan konsep garis lurus ya. Nah, ini kita masukkan, ini dia menjadi YS dikurang F dikali D min B ya. Ya, ini kita masukkan dulu ya MP nya ya, ditambah XS min E dikali C min A ya. Ini dikurungnya kurang kelihatan. Nah, oke. Sama dengan 0 ya. Lalu kita kelompokkan mereka menjadi XS dikali C min A ditambah YS dikali D min B dikurang R kuadrat dikurang ini ya. Ntar kalian bakal menemukan bentuk seperti ini kalau kalian mau menurunkannya ya. Saya agak potong biar videonya tidak terlalu lama, ini udah mau 10 menit juga. Nah, bentuknya jadi seperti ini, XS dikurang A dikali C min A
ditambah Y S min B dikali D min B dikurang R kuadrat itu sama dengan 0. Ya, ada di buku-buku biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi persamaan polarnya, garis polarnya ya, di sini kurang garis ya, garis. Nah ya, persamaan garis polarnya adalah X dikurang A dikali C min A ditambah Y dikurang B dikali D min B dikurang R kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan garis polarnya.